Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Miss Teni di Miss Persepsi kali ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa ya? Nah, kita itu akan ngebahas mengenai jenjang pendidikan sebelum sekolah dasar nih. Kira-kira teman-teman kalau ditanya itu pada tahu nggak ya? Yuk langsung kita tanyain. Sebelum SD itu biasanya ada TK, terus biasanya juga ada PAUD. TK, taman kanak-kanak, sama mungkin PAUD ya. TK, Terus apa lagi tuh? PAUD, TK. Jadi ada PAUD, ada TK. TK juga. Iya. PAUD, ada TK juga. Ada TK, SD. TK mungkin Terus apa lagi? PAUD. PAUD ya. Jadi PAUD, TK, playgroup. PAUD TK. TK. Biasanya ada TK atau nggak PAUD. TK, TK, playgroup. TK playgroup. Oke. Taman kanak-kanak. Enggak, tapi isinya sama-sama anak kecil. Beda cara ngajar aja kali gitu. Sama aja nggak sih? Kalau TK dia tuh nerapin kayak dia tuh belajar sambil bermain. PAUD tuh dia kayak lebih ngenalin lingkungan sekitar, terus kayak main-main biasa ya nggak sih? Kalau TK tuh kayak udah masuk ke baca tulis hitung. Kalau PAUD tuh lebih kayak main-main, belum terlalu belajar gitu. Dari kedewasaannya suatu anak lah ya, pemikirannya suatu anak. Mungkin bisa dilihat dari itu PAUD, 0 kecil atau 0 besar gitu. Kalau TK gue lihat mungkin ada sebagian kayak pelajaran formal tapi tetap ada sisi bermainnya gitu. Kalau PAUD itu dia lebih awal daripada TK. Kayaknya beda deh. Tapi gue nggak tahu tuh beda di mana. Ada sih, kalau TK itu kan kita bermain, tapi tetap ada pembelajarannya gitu. Tapi kalau PAUD, itu tuh kita cuma main-main aja, kayak dibentuk grup kelompok gitu. PAUDnya nggak penting sih, TK aja. Menurut gue penting ya, soalnya kalau dari kecil itu kan ada pelajaran etika sama ya ngebentuk lebih baik gitu aja sebelum SD gitu. Karena itu untuk membangun di masa dini kita gitu. Penting sih. Karena kan itu juga untuk melatih anak-anak kan untuk masuk ke jenjang step selanjutnya gitu. Sebenarnya penting gak pentingnya itu tergantung orang tuanya ya. Penting karena untuk membiasakan anak-anak sebelum masuk dunia sekolah yang beneran, dia udah punya kebiasaan untuk udah interaksi sama banyak orang. Jadi kayak kita diajarin basic dasarnya dulu gitu. Pentingnya bermain, tapi bermainnya yang ya dia bersosialisasi sama banyak temennya gitu ya. Ya relatif sih ya, tergantung dari orang tuanya itu sendiri Karena kalau anak-anak itu masih gampang terbentuk ya, dan masih harus pengawasan juga. Karena membantu perkembangan anak, apalagi di sosial, nanti pas SD itu jadi nggak bolong-bolong banget gitu si anak. Anak itu tidak akan lepas dari gadget. Nah, ketika dimasukkan ke PAUD TK itu, mereka lepas dari hal itu. Tergantung perkembangan anak, karena bisa aja kalau misalkan ibunya yang bisa mengatur anaknya itu bisa aja kan dia ngedidik anaknya di rumah. Sebenarnya pendidikan itu penting ya, tapi tergantung dari anak juga. Penting dong buat membentuk karakter anak. Nah, itu dia tadi pendapat teman-teman mengenai jenjang sebelum sekolah dasar. Tadi ada yang bilang TK, ada yang bilang TPA, ada yang bilang playgroup, ada yang bilang PAUD juga. Jadi kira-kira perbedaannya apa ya? Yuk langsung kita simak. Enggak dong. Jadi gini, PAUD itu seperti payungnya. Jadi PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Di dalamnya itu ada beberapa jenis satuan PAUD seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Nah, satuan PAUD sejenis ini seperti pos PAUD atau nama-nama lain yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya penting lah, karena di PAUD anak dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi di PAUD itu tidak hanya kognitif atau ngejar membaca, menulis, dan berhitung saja. Di sana juga distimulasi sosial emosinya, distimulasi aspek agamanya, bahasanya gitu ya. Jadi banyak aspek yang distimulasi dan itu terintegrasi di dalam PAUD.
Nah, itulah ya, kelihatannya memang karena PAUD itu dilakukan dalam situasi belajar yang menyenangkan, terlihatnya seperti main-main. Padahal standar minimal guru itu harus S1 PAUD ataupun lulusan psikologi. Bahkan di Universitas Al-Azhar Indonesia, mahasiswa PG PAUD-nya itu harus PPL-nya di TK-TK Al-Azhar yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mereka tidak hanya dapat pengetahuan, tapi mereka juga dibekali dengan praktek-praktek di TK Al-Azhar tersebut. Ya, jadi pembagian usianya itu range-nya macam-macam ya. Untuk TPA, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis itu untuk usia 0 sampai 6. Kemudian untuk kelompok bermain mulai dari usia 2 hingga 4 tahun. Kemudian untuk taman kanak-kanak mulai 4 tahun hingga 6 tahun. Nah, mau mulai dari yang mana itu tergantung dari orang tua masing-masing gitu ya. Kadang juga ada anak yang memang senang sekolah atau karena orang tuanya memang tidak mempunyai cukup waktu ya untuk melakukan stimulasi bersama di rumah gitu. Jadi ada yang mulai dari setelah 3 bulan, ada yang mulai dari 2 tahun ataupun dari 4 tahun untuk dimasukkan ke PAUD. Nah, sekolah itu bukan bengkel ya, jadi orang tua tuh nyerahin sepenuhnya ke PAUD gitu. Jadi kalau udah masuk PAUD, orang tua nggak campur tangan, nggak gitu. Karena bagaimanapun ya, anak itu pada usia 0 sampai 6 itu tetap waktunya lebih banyak di rumah gitu. Jadi harus kolaborasi antara pihak sekolah dan keluarga supaya tumbuh kembangnya bisa optimal. Nah, sekarang tuh banyak banget ya kalau kita cari gitu ya. Kalau kita lihat dari sosmed, kementerian, sekarang banyak kementerian yang buka sosmed ya. Misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, kemudian BKKBN, itu juga ada juga Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak. Itu juga menangani anak usia dini. Nah, kalau di PG PAUD, UAI juga ada nih sosial media ataupun konten edukasi yang ada di YouTube PG PAUD UAI. Jadi silakan cek ya. Nah, gimana? Jadi udah pada tahu kan seberapa pentingnya pendidikan anak usia dini? Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya seputar perihal yang tadi kita bahas, bisa langsung komen di bawah ini ya. See you!